Dios Radio Voice of Inspiration kembali lagi bersama Agnes Sobat Dios pagi hari ini dalam program Pacita Pagi Punya Cerita. Hari Selasa 21 Oktober 2025. Buat Sobat Dios yang mulai beraktivitas, semangat ya menjalankan aktivitasnya. Dan hari ini Sobat Dios di hari Selasa ini Pacita yang spesial. Biasa kalau Agnes suka siaran sendirian, tapi ya ada beberapa juga sih narasumber. Tapi hari ini sangat spesial. Kenapa? Karena kita kedatangan tamu yang spesial pastinya ya. Dan mungkin juga ada Sobat Dios yang baru tahu atau juga pengen tahu ya. Nah, jadi nggak lama-lama karena beliau ini padat merayap jadwalnya ya. Jadi kita harus cepat aja nih Sobat Dios. Tapi bersyukur banget Dios Radio bahwa beliau ini bisa hadir di tengah-tengah Dios Radio hari ini. Dan bagi Sobat Dios yang saat ini menyaksikan secara langsung, maksudnya dengerin ya, secara live streaming ataupun on air hari ini. Nah, sebelum Agnes akan masuk ke pembicaraan, Agnes mau buka dulu line teleponnya ya bagi Sobat Dios. Jadi bagi Sobat Dios yang ingin nanti bertanya-tanya boleh banget ya. Nanti seperti biasa nomor WA-nya di 0813 8722 7274. Agnes ngulangin 0813 8722 7274. Nah, nggak lama-lama, siapakah tamu kita yang spesial hari ini? Kita sapa dulu. Halo, saya manggilnya kalau Miss tuh kayak di sekolah ya. Ya enggak. Halo Daniel Grace, tapi saya biasanya manggilnya Lala juga. Halo, apa kabar? Halo, baik. Selamat pagi. Jadi Sobat Dios, hari ini kita kedatangan seorang finalis Putri Indonesia. Nah, nggak tahu siapa yang nggak tahu tentang ajang yang bergengsi dan besar ini ya Sobat Dios. Jadi mungkin bagi Sobatnya sih belum tahu, mungkin ada yang sudah bergabung di AOC pastinya karena Dios Radio bagian dari AOC. Mungkin taunya beliau ini adalah seorang pastor, hamba Tuhan, pemimpin AOC, tapi di balik itu ternyata ada dunia sekuler yang Tuhan percayakan sungguh luar biasa. Jadi pengen tahu ceritanya gimana nih, kok bisa menjadi salah satu masuk dalam ajang Miss Earth 2018 dan juga finalis Putri Indonesia. Tapi nggak sampai situ juga nih Sobat Dios, beliau juga adalah seorang fashion designer. Makanya bajunya bagus-bagus kan kalau batiknya ya, karena adalah Bisa aja. iya, karena ada yang pas khotbah tuh pakai batik barengan sama Derian tuh kan nanyain, ada AOC cabang, itu dijual di mana? Saya bilang ya hubungi aja Ava, iya kan? Jadi beliau ini juga Promosi punya berjalan. karena beliau ini punya butik store ya Sobat Dios ya. Jadi kalau misalnya Sobat Dios yang suka udah mesan semuanya, nah beliau ini adalah ownernya. Oke, nggak lama-lama, silakan Lala bisa bercerita nih tentang gimana masuk ajang Miss Earth, gimana masuk finalis Putri Indonesia, perjalanannya, kok bisa minat, siapa yang mendukung dan sebagainya. Silakan La. Oke, hai Sobat Dios, selamat pagi. Oke, jadi memang perjalanannya lumayan panjang ya, bisa ada sampai di titik itu. Jadi pertama-tama waktu itu saya itu masuk yang namanya finalis Miss Earth Indonesia. Kenapa pengen ikut? Banyak yang tanya juga. Pertama karena saya ingin mencoba kompetisi tersebut gitu. Jadi kalau beauty pageant itu beda dengan modeling. Kalau modeling itu kan cuman ibaratnya fashion show, modelin bajunya, tapi nggak ada sesuatu yang kita angkat gitu. Tidak ada tidak ada beauty with a purpose-nya gitu. Tidak ada kecantikan dengan sebuah tujuan seperti itu. Dan kebetulan ayah saya adalah seorang hamba Tuhan juga. Jadi beliau itu punya punya peraturan buat saya gitu ya. Karena saya anak perempuan juga dan anak pertama, jadi beliau selalu berkata sama saya tidak ada kata model-model, nggak ada modeling-modeling fashion show, nggak ada ya Lala gitu. Kenapa? Karena dulu beliau tahu dengan sangat jelas dunia modeling itu seperti apa. Eh, beliau merasa bahwa janganlah, nggak usah sampai ke sana gitu. Gimana kalau kamu yang bikin bajunya aja seperti itu. Jadi memang dari awal sebenarnya kalau sampai ditekun di bidang model sih enggak gitu. Cuman saya sempat ngomong sama papa saya berkata, kalau beauty pageant tuh beda. Saya bilang bukan hanya kita modeling baju, tapi ada sesuatu positif hal yang kita kerjakan. Akhirnya beliau kasih lampu hijau gitu kan. Akhirnya saya mulai iseng-iseng tanya
bertanya-tanya, agak mustahil juga nih saya bisa masuk gitu-gitu kan. Nah, habis itu akhirnya saya coba Miss Earth, ada kenalan juga, masuklah saya ke sana gitu. Audisi singkat banget cuman online kalau Miss Earth karena waktu itu memang peserta juga tidak terlalu banyak. Akhirnya masuk ke karantina juga dan lain-lain. Nah, di sana itu saya ngerasa kayak, kok orang lain udah pada jago-jago ya, public speaking-nya udah bagus, modeling-nya udah bagus, beauty with a purpose-nya udah bagus, kok kayaknya mereka udah pro gitu, sedangkan saya bener-bener kaget banget, saya nggak bisa modeling, saya nggak bisa public speaking seadanya banget, talent show-nya juga. Ternyata mereka itu masuk kelas yang namanya beauty pageant, kayak komunitas beauty pageant gitu. Jadi kita diajarin di sana mulai dari public speaking, dari modeling, dari cara pemakaian baju yang berbeda-beda, pemilihan baju semuanya tuh diajarin di sana, make up, itu semuanya udah satu paket gitu kan. Singkat cerita akhirnya saya ikut Miss Earth, saya berjuang lah dan lain-lain. Saya dapat predikat Beautiful Flowers. Jadi Beautiful Flowers tuh Miss favorit lah kalau buat ajang-ajang lain gitu. Sama yang kedua adalah apa ya, satu lagi saya lupa, pokoknya tentang karakternya bagus gitu. Jadi kalau di Miss Earth itu kita banyak istilah-istilah buat penghargaan kepada setiap kontestan kayak gitu. Singkat cerita setelah Miss Earth selesai, papa saya juga kasih masukannya oke. Saya bilang saya pengen ke ajang yang lebih besar karena Miss Earth ini kan tidak terlalu besar sampai gimana gitu. Singkat cerita saya pilih antara dua, ada Miss Indonesia, ada Putri Indonesia. Dari salah satu ajang ini saya tuh sudah mencoba 3 kali dan saya gagal. Udah ditolak 3 kali gitu, 2 kali atau 3 kali saya lupa. Pertama masuk sampai tahap terakhir selalu gagal gitu, antara saya harus nurunin berat badan atau saya harus, pokoknya kurang di talent show lah atau public speaking atau pertanyaannya saya juga nggak tahu. Saya ada satu titik tuh, saya mungkin karena terlalu, nggak terlalu dengar lagu dunia lah dan lain-lain, saya ingat banget, "Kamu tahu nggak istilah rumah kaca?" Kata dia gitu. Di judging, panel gitu waktu sebelum masuk, ditentukan finalis di salah satu ajang itu. Saya tahu rumah kaca itu kan greenhouse effect, saya bilang gitu, maksudnya tuh kayak global warming gitu-gitu loh, maksudnya kayak soalnya di pikiran saya nggak tahu, "Oh kamu nggak tahu itu, grup band?" Kata dia. "Oh saya nggak tahu," saya ngomong kayak gitu. Terus kayak pokoknya lucu-lucu lah gitu. "Kok kamu sampai nggak tahu sih? Kamu kan nanti mau mewakili Indonesia lah," dan lain-lain gitu ya. Itu mungkin titik, saya kurang itu di situ. Akhirnya, dihubungin lah dan lain-lain, saya tuh nggak masuk gitu. Sampai saat titik kayak, "Ah udahlah nggak usah ikut acara kayak gini-gini lah, ngapain orang ditolak terus kan. Udah nunggu seharian, deg-degan ditolak terus," gitu. Singkat cerita waktu itu saya ingat banget saya ada perjalanan ke Israel. Nah pulang dari Israel itu tiba-tiba, host dari, beauty pageant komunitas saya tuh WA, "Lala ini masih terbuka ajang Putri Indonesia." Terus saya bilang, "Loh kan udah gelombang 1 udah tutup." Gelombang 1 tuh, untuk provinsi yang, main province. Jadi kayak yang besar-besar, Jawa Barat, terus kayak pokoknya semua yang besar-besar lah, Jawa Tengah, Jawa Timur itu udah tutup semuanya. Sedangkan sisa-sisanya tinggal DKI Jakarta. Karena DKI Jakarta itu kalau di Putri Indonesia lebih dari satu, itu udah pasti gitu, karena mereka tuan rumah kan, gitu. Saya ngomong sama host-nya, saya bilang, "Nggak usah lah orang udah ditolak terus," saya bilang gitu, "kayaknya memang nggak masuk kualifikasinya." Terus tingginya pun harus sekitar 173, saya tuh nggak sampai tingginya ke sana gitu kan. "Nggak apa-apa dicoba aja kan nggak ada salahnya untuk mencoba." Plus saya ngomong ke kakaknya, "Kak saya masih di luar negeri," saya bilang. "Ya udah nggak apa-apa masukin aja application-nya, syukur-syukur kalau kamu dipanggil, kalau misalnya kamu nggak dipanggil, mah ya udah nggak apa-apa," gitu kan. Singkat cerita saya masukin application-nya di luar negeri di Israel itu, lagi Holy Land Tour, terus tiba-tiba dibales, emailnya, suruh datang audiensi di tanggal sekian, saya lupa, untuk datang ke gedung mereka. Pas sampai sana ternyata ikut 110 orang. Wow, oke. Saya kira tuh gelombang kedua udah yang kayak nggak terlalu banyak, Kak, banyak banget. Saya ketemu sama kakak-kakak administrasinya di sana, "Ini sudah lumayan, ini loh, sudah lumayan, sedikit loh," dia bilang, "untuk yang pertama kemarin lebih lebih lama lagi, lebih banyak 300 orang."
Oh ya udah deh saya bilang gitu. Terus saya kan akhirnya majunya dengan DKI Jakarta. Karena apa? Karena saya kuliah di sana, keluarga saya pun beberapa tinggal di sana, DKI Jakarta gitu. Terus saya lihat yang duduk DKI Jakarta, DKI Jakarta. Banyak banget ini DKI Jakarta gitu kan. Tapi ya udah di situ tuh saya nggak terlalu ambisi karena udah sering gagal kan 2 kali gitu. Saya punya pikiran yang penting coba yang terbaik, nggak lulus sih ya udah nggak masalah gitu. Singkat cerita saya dipanggil masuk ke dalam talent show katanya gitu. Oke, saya tuh nari Bohemian Wings. Bohemian Wings pakai sepatu balet, narilah lagunya tentang mimpi, saya lupa lagunya Greatest Showman. Ya gitu. Terus udah gitu saya nari dan lain-lain, terus cuman ditanyanya tentang edukasi yang saya mau bawa apa, saya mau bawa special needs. Saya bilang adik saya itu, Down syndrome, saya pengen anak-anak ini punya pekerjaan yang layak lah, ketika mereka besar punya tabungan, tidak dipandang sebelah mata dan itu ternyata buat mereka tuh, "Oh bagus juga ya ternyata," gitu. Singkat cerita saya disuruh keluar, teman-teman yang lain nanya, "Dikomplain gak mukanya?" "Enggak," saya bilang, "karena kadang ada yang harus, dibotoks lah, ada yang harus di apa, karena memang penampilan tuh apa ya, dilihat banget nomor satu gitu di sana." Akhirnya udah saya disuruh duduk, tiba-tiba, ada kakak-kakak yang ngedeketin saya, "Oke sekarang, kamu turun ya ke lantai berapa ya?" Saya lupa 13 atau naik ke lantai 22 gitu, pokoknya suruh turun ke bawah. Nah, peserta yang lain sebelum saya itu semuanya tuh diukur tinggi dan berat badan. Saya itu sampai udah deg-degan, "Aduh ini mah nggak akan nyampe 173," saya bilang kayak gitu. Deg-degan banget. Kok pas saya mau diukur saya disuruh masuk ke dalam, maksudnya tadi pas dipanggil, "Daniela," gitu. Jadi saya nggak ikutan tinggi badan dan ukur, berat gitu. Tiba-tiba pas saya turun ke bawah, mereka bilang kayak, "Daniela ini ya surat kontraknya," katanya gitu. Langsung dijadiin finalis di hari itu juga gitu. Biasanya pengalaman saya yang sebelumnya, itu tuh harus nunggu eliminasi 1, eliminasi 2, eliminasi 3. Jadi ada apa sih, kayak ada prosesnya. Tapi kalau ini kok kayak Tuhan permudah semuanya ya gitu. Sampai saya pulang tuh udah bawa kertas kontrak finalis gitu. Makanya saya kaget banget kayak tinggi nggak diukur, berat badan nggak diukur, deg-degan aja gitu. Tapi pas sampai mobil Tuhan kayak ngingetin intinya kalau memang jatah kita, Tuhan ingin menetapkan kita di mana, ya nggak akan kemana lah gitu, jatah sih tetap jatah gitu. Maksudnya walaupun kita melewati proses demi proses, kalau memang kita harus ditempatkan Tuhan di situ pasti ada anugerahnya yang memampukan kita gitu. Wow, jadi itu perjalanannya. Nah, mungkin kalau misalnya kan dari sisi rohani pasti kita percaya, apalagi baru dari Israel, jadi blessing Tuhan kayaknya lah ya. Kayaknya itu, Luar dikasih biasa ya, tercurah. kayaknya blessing Tuhan tercurah penuh gitu, membuat ya kalau, agak ini, membutakan mata, tapi bukan gitu sih ya. Masa mandi bener-bener ya memang jatah udah jatah. Nah, pasti kan untuk melalui proses itu nggak mungkin dong tidak ada usaha sebelumnya, walaupun mungkin tadi Lala juga bilang, 2, 3 kali, gagal, tapi kan setidaknya waktu, sebelum mulai pasti belajar tuh. Nah, Mhm, mungkin kan nih yang lagi dengerin nih lah, lagi pengen masuk juga ajang kecantikan seperti ini mhm, gitu kan, belum ada gambaran, mungkin cuman wah kayaknya cantik, kayak tadi kan, oh ternyata ada komunitasnya, sebelum masuk dalam mhm. ajang itu belajar-belajar. Nah, apa yang Lala lakukan, sebelum Lala mendaftar nih? Apakah Untuk yang kedua, khusus iya, hmm. apa yang, skill-nya gitu yang Oke, di ini? jadi karena saya belajar banyak di Miss Earth itu saya kurang preparation, jadi untuk masuk yang kedua ini, Putri Indonesia ini saya benar-benar merasa bahwa harus well prepare, jangan kalah sebelum bertanding gitu karena kadang, mereka tuh benar-benar well prepare banget gitu, gaun-gaun dari desainer ternama, public speaking, cara duduk, cara berdiri, itu semuanya udah wow, perfect gitu. Jadi saya merasa bahwa, wah saya juga harus gitu. Dan ada cerita lucu, jadi sebelum karantina aslinya itu seminggu, itu kita menginap, seminggu atau 10 hari menginap di sebuah hotel di Jakarta. 3 hari itu ada yang namanya prakarantina. Bayangkan hari prakarantina pertama, itu aja saya udah nangis di mobil gitu. Jadi sebelum enggak, jadi sebelum pergi ke Jakarta H-1, saya tuh diminta pertama harusnya tuh gigi saya tuh dikawat.
gigi saya dikawat. Setelah gigi saya dikawat, sebenarnya itu tuh belum jadwal saya copot kawat gigi. Karena itu belum setahun atau pas setahun gitu, tapi dokternya merasa bahwa kamu tuh udah bayar mahal-mahal, harusnya kawatnya tuh sampai tuntas. Sebenarnya tidak ada keharusan dari pihak Ajang harus melepas, cuman hanya diberi anjurkan aja akan jauh lebih baik kalau, dilepas gitu, karena kan lebih senyumnya lebih kelihatan lah dan lain-lain. Dan yang kedua, saya itu antara harus veneer atau harus bleaching gigi. Saya nggak mau veneer karena veneer itu gigi saya tuh nggak kurang cocok lah kalau harus di-veneer karena dikikis giginya lah dan lain-lain. Gigi saya tuh sensitif ngilu gitu. Akhirnya saya itu memutuskan untuk cabut kawat dan bleaching gigi. Tapi karena gigi saya itu udah terlalu sensitif, pas di-bleaching itu, eee, nggak tahu gimana caranya, itu tuh membuat bibir saya tuh kena kena bleaching-annya. Jadi kayak gini gitu loh. Iya iya iya. Efek obatnya kali, apa, Nggak iya iya ngerti, itu ya. maksudnya nggak tahu lah gimana, pokoknya sampai dokternya pun kayak, "Aduh sorry sorry," gitu loh. Jadi kayak, "Oh no," gitu, kayak bibirnya tuh kayak bengkak jeding gitu loh. Terus saya udah panik banget, "Tuhan ini gimana maksudnya?" Di mobil saya nangis ke Jakarta karena saya tahu besok tuh udah pasti prakarantina tuh pertama kali kan, dan itu tuh judging-nya pasti karena orang kan baru ketemu pertama kali. Masa dia kita lihat bibir saya begini, kan maksudnya kayak iya. Terus sampai susternya itu di dokter kayak ngasih saya obat bawa pulang gitu kayak, "Udah Kak, bawa aja nggak apa-apa, diolesin setiap hari, kan Kakak besok harus ini." Jadi kayak dia juga merasa kayak, "Aduh kasihan ya," gitu. Sampailah saya di Jakarta, di apartemen, ketemu papa saya tuh baru beres khotbah malam-malam. "Aduh gimana ya?" Gitu, terus kata papa saya, "Udah nggak usah banyak mikir, nggak usah nangis-nangis, tidur aja," kata papa saya gitu. Saya berharap besok paginya itu, bibir saya tuh pas bangun sudah kempes gitu kan, karena berangkat pagi banget, kan harus makeup kan. Ternyata belum, jadi bibir saya tuh masih kayak naik setengah gitu loh, terus kayak, "Oh Tuhan Yesus ini gimana?" Gitu kan. Tapi anehnya tuh udahlah waktu berjalan, akhirnya udah lumayan kempes ditutup pakai kayak pakai lipstik lah dan lain-lain, udah nggak gitu ketara. Tapi kan perasaan tuh udah drop dulu gitu loh, udah kayak kalah sebelum bertanding gitu, udah nggak pede mukanya, nangis lagi kan waktu itu kan. Masuklah saya ke prakarantina. Giliran masuk ke dalam, wah udah bagus-bagus banget, cantik-cantik semuanya, tegap-tegap, make up-nya full lagi semuanya, kayak udah kayak ngeper tau gak sih, kayak down gitu, ngeper down gitu. Udah kan, saya ikutin karantina segala di sana. Nggak tahu saya terlalu panik, nggak tahu gimana, kan semua pada fitting baju. Pas saya naikin settingnya jebol, terus kayak, "Ah Tuhan Yesus," aku udah yang kayak udah kayak, "Tuhan kenapa sih?" Maksudnya yang kayak udah, bibirnya bengkak, setting-nya jebol. Saya sampai nggak enak banget sama ngomong sama kakaknya, kan itu baju desainer biasanya. Tapi bukan gaun sih, kayak cuman dress doang gitu, kayak, "Kak, jahitannya jebol." Mana mana mana," gitu katanya. "Ya udah deh ganti aja yang ini," gitu. Tapi kan perasaan tuh udah kayak, duh udah kayak gini sedih gitu kan. Udah terus fitting gaun lah dan lain-lain. Terus ngedown banget, ngeper banget, dijemputlah sama Derian, waktu itu belum nikah kan. Baru duduk di mobil langsung saya nangis. Nangis kan kayak, "Loh kenapa kan baru hari pertama, kok udah nangis, belum karantina lagi, baru prakarantina," kata dia gitu. Iya nih udah nggak tahu semua tuh kayak tidak mendukung gitu loh kayak. Terus Derian ngomong bagus sih, dia ngomong, "Siapa tahu memang Tuhan tuh sedang menguji mental kamu di hari-hari pertama. Jadi sampai hari terakhir maksudnya mental kamu tuh kuat gitu, nggak yang ngeper lagi, ngedown lagi, udah keluarin aja mau nangis, keluarin aja," gitu. Jadi saya keluarin lagi semuanya, akhirnya lega juga ya gitu. Tapi anehnya sejak hari itu, hari kedua, hari ketiga itu kayak, ya udah kayak jalanin aja yang terbaik dan lain-lain. Cerita yang lucu adalah waktu grand final kan diumumin siapa yang dapat ini, siapa yang dapat ini, top 10 lah dan lain-lain. Memang saya itu nggak dapat top 10. Kita turun dari stage ke bawah, yang lain nangis semuanya. Saya udah yang kayak nggak pengen nangis, udah strong.
Jadi di saat yang lain sedih dan nangis, saya udah yang kayak, udah selesai nangisnya, udah selesai kok di awal," gitu. Terus saya sampai nguatin ke yang lain kayak, "Udah, kita tuh udah coba yang terbaik, jadi udah nggak apa-apa, legowo aja," saya sampai ngomong kayak gitu. Dan saya nggak tahu bahwa, dipanggil ke stage yang kedua, ternyata, saya dapat predikat Kepulauan Jawa gitu. Maksud saya, ternyata Tuhan tuh membungkus semuanya tuh rapi dan indah gitu loh. Dan sekali lagi di, beauty pageant komunitas ini kita tuh bener-bener yang tadi diajarin public speaking, diajarin modeling, make up, pilih baju, pokoknya, memperlengkapi kita untuk kita tuh bisa tampil sempurna lah ketika mengikuti ajang, beauty pageant ini. Saya nggak ngerti kalau saya udah nggak ikut beauty pageant camp, saya nggak ikut ini, tiba-tiba bibir saya kayak gitu, slating saya hancur, wah saya udah yang kayak, kelabakan banget lah gitu. Jadi, banyak, istilahnya cerita-ceritanya ya, Lah, ya. Iya. Jadi, buat Sobat Dios nih, nah yang baru mau mulai juga. Tapi sebelum, Lala masuk ke, apa tadi karantina, daftar semua, pasti ada ikut-ikut les gitulah atau nonton-nonton kan. Hanya ikut beauty pageant camp aja. Oh, Mhm mhm. itu. Jadi, yang tadi yang sudah Lala bilang Iya. semuanya dipelajari ya. Nah, jadi berarti buat Sobat Dios nih yang mungkin, terinspirasi, "Nah, aku pengen jadi, Miss nih atau Putri Indonesia," apa yang langkahnya? Itu masuk komunitas-komunitas yang bisa ngajarin ya, Lah, Mhm. ya. Itu dapetnya dari mana tuh, Lah? Saya tuh kenal dari teman sesama teman gitu sih. Maksudnya, Mmm, jadi waktu saya masuk ajang Putri Indonesia pun ada teman saya yang ikut di beauty camp yang sama gitu. Jadi mmm, ngerasa nggak sendirian banget ngejalaninnya gitu kan. Soalnya mmm, kan kita sekitar 7 atau 10 hari saya lupa itu bener-bener nggak ketemu keluarga, nggak ketemu mmm. siapa-siapa kan, Di gitu. camp itu ya? Iya. Oh jadi, ya berarti, yang pertama yang harus Sobat Deus lakukan ada harus punya link sebenarnya ya, Lah, ya? Kalau Iya. nggak punya link gimana saran Lala nih untuk ininya? Lebih baik sebelum ikut ajang besar seperti itu tetap harus cari link. Kita kan sekarang udah ada sosmed, Mhm, udah ada oh, website maksudnya, ya. untuk memperlengkapi kita aja sih gitu. Nah jadi itu bisa yang dilakukan nih oleh Sobat Dios nih, untuk medsosnya, terus mulai cari-cari, apalagi sekarang kan zamannya digital ya. Jadi Mhm, mungkin bisa, cari tahu gitu, terus mempersiapkan, dirinya untuk mempersiapkan apa yang Sobat Dios inginkan, terutama nih kalau ini kan kita bahasnya lebih spesifik tentang Putri Indonesia atau Miss ya. Oke Sobat Dios, itu adalah perjalanan dari, Lala sebagai seorang, atau masuk dalam ajang yang sungguh bergengsi dan besar yaitu Putri Indonesia. Ternyata kita tidak melihat waktu dia berhasil aja gitu ya, ternyata ada cerita di, belakangnya, Tuhan buat dia nangis di awal, dia akhirnya dia menguatkan gitu ya. Jadi ya luar biasa sebenarnya. Memang sih kalau memang udah nangisnya udah habis ya udah kayaknya mentalnya juga udah apa, terbukti gitu. Oke, nanti kita masuk segmen yang kedua, ya ampun nggak terasa ya ceritanya, ternyata sungguh, panjang banget. Nanti kita akan masuk segmen kedua, jadi bagi Sobat Dios sekali lagi Agnes umumkan, yang ingin bertanya nih bisa WhatsApp langsung ke nomor 0813 8722 7274. Agnes ulangin di nomor 0813 8722 7274. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin Sobat Dios, tanyakan boleh nanti tinggal WhatsApp aja. Nanti kita, hanya sampai di segmen kedua ya Sobat Tios, jadi ditunggu 30 menit sampai nanti jam 10. Oke kalau gitu nanti kita kembali lagi Sobat Dios, untuk itu terus stay tune di Dios Radio Voice of Inspiration. Dios Radio Voice of Inspiration kembali lagi bersama Agnes dan juga Daniel Grace yang saat ini Sobat Dios bersama dengan kita karena hari ini Pacita pagi punya cerita, spesial nih Sobat Dios. Tadi di segmen pertama kita udah banyak, atau Lala udah banyak banget nih bercerita bagaimana tahap-tahapnya nih. Nah Sobat Dios minggu depan nih tepat banget 28 Oktober tuh kita, memperingati Sumpah Pemuda ya. Siapa yang masih hafal Sumpah Pemuda? Satu, kami bangsa Indonesia. Apa sih? Berbahasa satu-satu dulu, ingat nggak sih kalau kalau, apa, praktek, di sekolah dulu suka kebalik-balik ya, berbahasa satu terus bahasa Indonesia apalah gitu ya Sobat Dios ya. Nah, ini kaitannya jadi bener-bener pas banget nih. Nah, tapi sebelumnya waktu Lala ikut di Putri Indonesia umur berapa tuh, La? 2019 sekarang Mhm, 2025. 5 tahun yang lalu berapa tuh?
Sekarang 2025 ya? Iya. 6 tahun yang lalu berarti? Oh iya 6 tahun. 24. 24 ya. Ya. Nah, jadi 24 tahun pada saat Lala ikut Putri Indonesia nih Sobat Dios. Jadi nih bagi Sobat Dios sekarang yang masih muda nih ya dan punya talenta-talenta yang Tuhan kasih, ayo pergunakan dengan baik. Nah, sekarang nih di segmen kedua ini aku mau tanya sebelum nanti ada nih yang masuk juga sudah WA. Nah, pertanyaan dari Agnes nih, tips-tips Lala nih buat anak muda zaman sekarang ya. Kita tahu ya sekarang generasi sekarang itu ya anak saya aja yang remaja sudah lihat media sosial, terus juga mau jadi idol K-pop itu kayaknya tuh sebagai saya kayak terlalu jauh. Tapi dia kasih tahu, "Mami, ini ada orang Bali masuk K-pop ini." Jadi maksud saya apa ya bisa kasih tips gitu buat anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin sekarang masih bingung apa sih yang harus aku lakuin gitu ya. Mungkin tuntutan dari orang tua matematikanya harus 10 padahal mungkin dia sukanya musik gitu. Jadi Lala nih sebagai ya kalau Agnes anggap sih ya masih muda juga Oh ya. iya Jadi dong, aku iya tuh dong. berjiwa muda. Berjiwa muda. Apa nih pesan sama apa Lala kepada anak-anak muda khususnya nih yang lagi menyaksikan mungkin nanti di YouTube ataupun saat ini yang sedang dengar di Dios Radio. Silakan Lah bisa memotivasi anak-anak muda zaman Hmm, sekarang. Aku tahu bahwa setiap kita punya mimpi, apalagi anak-anak sekarang generasi muda, semakin banyak pilihan untuk kita bisa memilih mimpi apa yang kita ingini, karena mungkin dulu di zaman saya sosmed kan nggak terlalu apa ya, nggak terlalu se-hype sekarang lah intinya gitu. Cuman pilihlah sesuatu yang benar-benar memang engkau sukai, di mana engkau berpassion di situ. Jadi kita itu cenderung sebagai anak muda tidak mudah bosan gitu. Karena memang anak muda itu gampang banget bosan. Tapi yang saya rasakan kalau memang kita punya passion di hal tersebut, mau itu kita lagi mood kurang bagus atau apa, itu tetap pasti akan tetap kita kerjakan karena passion kita ada di sana gitu. Cuman sebagai anak-anak muda juga jangan lupa untuk kita selalu jadi berkat buat keluarga. Artinya adalah jangan pernah tinggalkan hal yang seharusnya kita kerjakan. Contohnya misalnya kita masih sebagai student atau siswa duduk di kelas SD mungkin, SMP atau mungkin SMA. Itu adalah tanggung jawab utama kita untuk bersekolah. Jadi mau passionmu apapun itu di luar sana, mau itu art, musik, dance, sekarang ada e-sport ya, tanding e-sport komputer lah dan lain-lain, jangan pernah tinggalkan tanggung jawab utama kita sebagai siswa-siswi Indonesia. Gitu, karena bagaimanapun setiap kita kan punya tanggung jawab utama prioritasnya apa nih, seperti itu. Jangan justru kita hebat di bidang lain, tapi tanggung jawab utama kita neglect, kita lupain. Kan itu juga nggak jadi berkat buat keluarga gitu. Tapi kalau memang kita sudah bisa menjadi orang yang dipercaya, tanggung jawab utama kita kerjakan, passion kita kerjakan. Banyak kok di usia muda anak-anak yang sudah jadi terkenal, bahkan influencer-influencer sekarang dari anak kecil loh, banyak banget gitu maksudnya. Dan mereka tidak meninggalkan tanggung jawab utama mereka sebagai seorang student atau sebagai seorang siswa gitu. Jadi bermimpilah yang besar, betul, bekerja keraslah, betul, karena bekerja keras itu membuahkan hasil. Tapi jangan pernah lupakan tanggung jawab utama setiap kita gitu. Jadi tetap fokus dulu nih. Iya, Mungkin saat ini apa yang sedang Sobat Dis jalanin tadi mungkin sebagai masih pelajar yang kuliah gitu ya, fokus kasih nilai yang terbaik dan ya pasti kan orang tua juga udah ngeluarin uang ya untuk bayar SPP, betul. berharapnya kamu sukses naik kelas gitu ya, supaya terus selesai tepat pada waktunya, baik itu yang kuliah gitu. Karena aku juga punya teman tuh lah dulu zaman kuliah, dia sangat bagus banget sosialisasinya dengan ikut organisasi apa gitu, mendampingi sampai tingkat provinsi apa. Tapi sekolahnya nggak kelar-kelar, akhirnya DO kan sayang banget kan Iya, sampai 7 betul. tahun. Itu kan kalau belum keluar kan bayar terus tuh uang semesternya. Jadi buat Sobat Dios jangan sampai apa ya di apa namanya dibiarkan atau tidak dijalankan tugas utamanya. Oke, ada pertanyaan yang masuk nih lah. Nah, tadi mungkin kita bahas tentang Lala ada di camp ya, yang Mhm. di camp tadi apa Miss Earth tadi ya. Pelajaran yang paling menarik waktu di camp. Di camp tuh di karantina Putri Indonesia atau di beauty camp?
Kayaknya mungkin dua-dua nggak disebutin nih, mungkin kayaknya Oke, kalau di camp itu, pertama di beauty pageant camp itu di mhm, mana itu yang prepare kita sebelum masuk ke ajang besar. Pelajaran yang menurut saya paling penting adalah jadilah the best version of you gitu. Terkadang buat saya itu masih minder gitu waktu dulu. Saya ngelihat orang lain jalan pakai heels, dengan apa ya, melenggang kangkung gitu tanpa ada beban apapun gitu. Saya minder gitu, tapi, saya punya kata-kata menarik dari, coach saya waktu itu, dia bilang, "Mungkin dia punya keahlian di bidang itu, tapi kan kamu juga punya kelebihan di bidang lain yang orang itu nggak punya," gitu. Jadi intinya berjuanglah sebaik-baiknya, keluarin semua the best versions of you, karena kesempatan itu belum tentu terulang kembali, apalagi kayak Putri Indonesia misalnya. Itu kan kesempatan saya sekali seumur hidup, kenapa? Karena dia tutup usia 25 setahu saya. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Pokoknya ada patokan usia sekian tuh, udah nggak bisa, plus kita tuh nggak boleh ngulang lagi. Jadi kalau udah sekali jadi finalis, ya udah itu, satu-satunya pilihan dan kesempatan yang kamu punya, gitu. Kalau di karantina, yang paling baik adalah pelajarannya, saya itu bisa dibawa Tuhan, mengerti bahwa Tuhan tuh ternyata baik ya. Saya tuh dikasih sebuah kesempatan bisa ketemu langsung dengan bapak-bapak menteri, ibu-ibu menteri, bahkan mereka itu bisa langsung ngajarin kayak gini loh, maksudnya one on one kayak gini, ketemu, kayak apa sih yang mereka bisa punyai nilai-nilai sampai mereka ada di titik atau posisi itu. Tuhan bawa saya ke dalam sebuah platform di mana saya bisa ketemu orang-orang hebat gitu. Dan itu membuka mata saya, oh ternyata mimpi itu boleh setinggi-tingginya ya, gitu loh maksudnya. Saya mendengar sebuah, cerita ya, kalau orang dunia sih katakan cerita gitu, di mana ada seorang anak itu cuman dari anak petani gitu, yang sebenarnya menurut dia tuh mustahil buat dia ada di ajang ini gitu maksudnya. Ide dia cuman ingin mengembangkan, pertanian menjadi modern, teknologi modern gitu, tapi dia bisa ada di situ dan masuk top 10 gitu. Maksud saya kayak, oh ternyata orang tuh mimpi tuh bebas ya, maksudnya nggak ada standarnya kamu cuma boleh bermimpi segini, dan ternyata Tuhan tuh bukan Tuhan yang tertidur gitu. Jadi Tuhan juga sanggup, menggenapi setiap janji-janjinya. Jadi bermimpilah yang besar, kalau Tuhan kasih kesempatan buat kita melakukan sesuatu, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Karena jujur saya ini orangnya tidak ada ambisi, jeleknya juga, bagusnya adalah tidak sikut-sikutan, nggak suka ikut sikut-sikutan, tapi kadang saking terlalu santainya jadi tidak ada ambisi gitu, makanya itu juga yang pelajaran buat saya gitu. Orang lain tuh kalau foto jejeran, udah yang kayak, gitu. Harus yang kayak paling depan, tengah, kamera tuh terfokus sama dia gitu. Saya sih lebih yang kayak, ya udah sok kosong di mana, saya masuk gitu. Tapi kan ternyata nggak bagus juga kan maksudnya. Ya sisi lainnya ketika orang lain ngegosipin yang lain, menjatuhkan gitu, saya lebih yang kayak, "Ah udahlah urus masing-masing aja," gitu. Cuman kalau sampai hari ini saya ditanya tentang itu, jadi saya juga nggak tahu apa yang sedang terjadi di dalam gitu kan, karena saya tidak langsung masuk ke dalam. Ya jadi punyailah ambisi yang baik untuk meraih sesuatu yang memang kita bisa capai karena kita sudah dikasih platform tersebut, dan hargailah setiap kesempatan yang Tuhan berikan, gitu. wow, tadi ada kata yang sangat bagus banget, Lala ini kan tadi bilang saya itu kurang percaya diri, tapi kok bisa masuk ke Putri Indonesia itu kan berarti kayak pemutarbalikan ya, iya nggak sih? Ya jadi Iya, maksudnya, jadi buat Sobat Dios nih mungkin, ah kayaknya nggak mungkin lah, aduh saya gini lah gitu, tapi ternyata Tuhan itu ya salah satunya kalau menurut Akna juga buat mental Lala supaya percaya diri dan dipersiapkan sekarang juga kan La, pasti kan sekarang iya. udah di mana-mana Soalnya kan? saya dulu waktu SD tuh sering dibully. Kulit saya tuh dulu gelap Mhm, banget. Kalau ada foto mmm, yang zaman dahulu kala, itu tuh mmm. gelap banget. Kenapa? Karena saya Mmm, sukanya main layang-layang, oke main kayak aku. sepeda, Iya iya iya, sering heeh, jatuh lah dan lain-lain gitu. Saya mmm, bukan tipe yang feminim seperti Emma. Anak saya Emma itu mhm, very girly and very feminim gitu. oh, Saya nggak mhm, dulu dibedakin sama mama saya mau ke pesta aja pasti batuk-batuk. Soalnya kayak iya, nggak suka gitu loh iya 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 maksudnya. iya, Cuman saya tuh sampai ngomong sama papa saya, "Pa, gimana nih cara putihin?" "Ya udah mandi susu aja setiap hari," kata papa saya kayak gitu. Sambil bercanda kan, iya maksudnya iya, papa saya tuh menerangkan bahwa, "Nanti juga pasti cantik kok." Karena dari mhm, kecil tuh saya selalu dipanggil sama papa saya sama mama saya tuh cantik, "Cantik mau kemana? Cantik mmm, mau kemana?" Gitu. Jadi mhm, itu kan membekas juga buat hidup saya gitu, iya walaupun orang betul, lain ngebully saya karena saya terlalu gelap kulitnya dan lain-lain, tapi mhm, ternyata
itu tidak membekas buat diri saya sampai ke besarnya gitu loh maksudnya. Jadi ya ada kepercayaan diri juga yang Iya. timbul gitu loh. Maksudnya makanya akhirnya saya bisa ikut ajang Putri Indonesia gitu. Jadi orang-orang sekitar mendukung ya. Iya, Nah, terus betul. apa yang Lala lakukan tuh? Kan kulit gelap sekarang tuh kan udah cerah banget. Kan dia Menurut saya bertanya, luluran kah? Mandi susu beneran kan? Atau diem di rumah? enggak sih. Jangan Ya jangan menurut ya. saya gini loh, Hmm. maksudnya seperti kupu-kupu ya maksudnya. Kupu-kupu kan dari ada prosesnya gitu loh. Yap, Maksudnya yap. dari kepompong lama-lama, dari larva kepompong dan lama-lama jadi sebuah kupu-kupu yang indah kan ada Yap, prosesnya. yap. Belum tentu memang dari kecil tuh sudah terlihat mungkin Iya. ya menurut saya gitu loh. Tapi semua orang tuh pasti ada transformasinya gitu. Tapi ya Betul. sabar aja. Justru jangan dijadikan itu sebagai sebuah kelemahan buat kita. Mandi susu juga saya enggak sih. Ya, nggak sampai ke situ ya lah ya. Cuman mungkin udah nggak terlalu sering main di luar mungkin ya Iya, maksudnya heeh. kayak gitu. Nah, jadi jangan kecil hati nih ya Sobat Dios yang lagi dengerin, baik saya yang sekarang ataupun yang lagi nonton nanti di YouTube-nya Dios Radio, sekali mungkin nggak sengaja kebuka nih podcast yang hari ini. Jadi jangan minder ya Sobat Dios. Jadi apa yang Sobat Dios saat ini sedang perjuangkan khususnya anak-anak muda, yuk mari lanjutkan. Nah, pertanyaan terakhir dari Agnes nih Sobat La. Kan Lala berarti udah masuk Putri Indonesia, Miss Earth dan sebagainya. Nah, kan itu pasti ada dampak-dampaknya nih. Ini kan supaya memicu anak-anak muda, yuk ikuti ajang-ajang yang ada. Raih pasti kan fokusnya juga bukan fokus sih, maksudnya ya pasti tujuannya juga kan pengen finansial, bisa punya penghasilan sendiri. Kayaknya tuh bangga banget gak sih kalau belum nikah tapi ngasih uang ke orang tua tuh kayak gitu ya, kebanggaan sendiri. Nah, sekarang tuh dampaknya secara nyata setelah Lala ikuti ajang tadi kan pasti juga prosesnya kayak tadi kan udah nangis lah, apalah apa, tapi kan sekarang udah membuahkan hasil. Nah, secara realnya nih apa yang Lala petik hasilnya dari ikutin ajang-ajang yang kemarin nih? Oke, jadi menurut saya ya sekali lagi yang tadi saya katakan hargai kesempatan yang Tuhan berikan ya. Maksudnya saya sangat-sangat bersyukur banget kalau memang Tuhan kasih saya kesempatan di situ. Pertama hasilnya adalah saya bisa ketemu orang-orang hebat gitu. Selesai karantina, selesai final stage yang terakhir, hari H itu 2 hari atau 3 hari kemudian kita diajak ketemu presiden. Audiensi sama Pak Jokowi waktu itu. Dan itu kayak wah Tuhan mimpi jadi nyata banget nih gitu. Ya. Karena nggak pernah dijanjiin apapun, nggak pernah dikasih sounding apapun, pengumuman apapun. Bener-bener deket banget gitu. Meja tuh cuman selebar ini doang, kayak hadap-hadapan kayak gini. Maksudnya kayak keren banget ya Tuhan tuh bisa bawa saya sampai ada di titik ini gitu. Buat saya itu mimpi menjadi nyata sih gitu. Terus hasilnya adalah kepercayaan diri itu terbentuk banget setelah ikut ajang itu. Koneksi pun terbuka banget. Gitu, koneksi khususnya di bidang media ya, maksudnya di bidang TV, di bidang kayak entertainment itu kebuka banget, apalagi khusus untuk orang-orang yang suka jadi aktris dan lain-lain atau model, itu benar-benar kebuka banget. Cuman memang dari awal memang saya nggak ada intention buat kesana gitu. Tapi teman-teman saya benar-benar sekarang jadi TV anchor, jadi pembawa berita, jadi pembawa insert dan lain-lain, banyak banget yang udah masuk ke sana. Bahkan kerja di entertainment tapi bukan di jadi artisnya, tapi mungkin di balik layar, misalnya yang kayak bikin skrip, bikin apa, itu ada banget sampai sekarang. Reporter juga ada gitu. Jadi memang koneksi itu kebuka banget. Jadi buat teman-teman semua yang memang suka dunia entertainment itu udah cocok banget. Terus ada juga yang masuk ke pemerintahan. Jadi asistennya kementerian apa ada juga. Maksudnya benar-benar koneksi semua kebuka aja karena udah ikut ajang ini gitu. Jadi buat teman-teman yang memang pengen ikut, yang punya mimpi ke arah sana atau collab sama kementerian, collab sama perusahaan-perusahaan yang menunjang visi misinya juga ada. Jadi memang kebuka banget semua koneksinya gitu. Koneksinya jadi kebuka banget. Dan kalau nggak salah juga yang Agnes dengar waktu nikah kemarin sama Darian juga sampai diliput juga ya katanya ya. Jadi benar-benar sih ya kalau menurut Agnes cari benar-benar ajang yang bisa membuka lebar jalan Sobat Dios ke menuju puncak. Tapi gitu menurut saya harus pintar-pintar ya. Kita kan ini perempuan ya, apalagi semua yang ikut. Ikutilah ajang yang terpercaya dan memang semua orang tuh tahu gitu. Jangan ke
makan karena hadiah atau ke Iya, makan karena janji ketenaran gitu. Sekali lagi mhm, kita harus cari yang reliable banget gitu. Karena kalau udah mhm. karantina kan kita nggak bisa hubungin siapa-siapa dan Ya, lain-lain kan. betul betul Surat betul. kontraknya juga yang diberikan kita nggak tahu kadang isinya gitu. Kadang Mmm, tanda tangan dan lain-lain. Pokoknya jadilah wanita yang berhikmat dan bijaksana untuk memilih iya. apapun dalam hidup kamu gitu. Iya, berarti, poin yang berikutnya lagi Sobat Dios, bener-bener dikulik nih ajang apa yang Iya, diikutin ya, bener-bener resmi yang bener, ya sekarang emang banyak sih ya Ela ya, mhm, pergi ke luar negeri ini taunya iya. beda Saya pernah ikut gitu. itu juga Miss Mmm, Asia. Miss mhm, Asia tuh kita ke Cina kan, mhm, nah itu awalnya saya udah deg-degan, Miss First Asia kalau nggak salah namanya. mmm, Tapi ternyata oke juga, bagus juga. Itu mmm, ajang saya ketemu sama justru itu beda lagi, itu kontestan dari seluruh orang Asia. Ketemu sama mmm, orang, Mongol, ketemu sama orang Malaysia, Singapura, Philippines, itu kita ketemu semuanya. itu waktu itu ke Cina berarti ya? Karantinanya di Cina, di Karan Shanghai. di Shanghai, iya. Jadi, berarti nih buat Sobat Dios dan paling penting pasti, bahasanya juga harus bagus ya, Ya, iya dong bahasa English ya dong. Inggris. Masa, pakai bahasa isyarat ya? Iya. Jadi buat Sobat Dios, yuk semangat ya melakukan yang terbaik di masa mudanya. Oke, sebagai penutup nih lah, ini kan kita mau menyebut Sumpah Pemuda di tahun 2025 nih ya. Kalau Sumpah Pemuda itu kan ada 3 poin ya, ada yang katakan bertumpah darah yang satu, berbangsa Indonesia, yang satu dan, menjunjung tinggi bahasa. Jadi pertama tumpah darah, bangsa dan bahasa nih. Nah sekarang kan udah banyak apalagi ya, anak-anak muda nih yang suka tawuran gitu ya terus, bullying gitu sampai orang bisa jadinya bunuh diri gara-gara perkataan kita gitu. Nah makanya dikatakan biarlah generasi ini tuh menjadi generasi emas Iya, gitu apalagi betul. Indonesia nih, sebenarnya sudah mau menuju yang kegawat untuk anak-anak mudanya gitu. Jadi, apa nih harapan Lala dan doa Lala sih juga sih sebenarnya menurut Agnes untuk anak-anak muda ini kita percaya kan ya karena kita, adalah ya sudah dianggap yang sudah orang tua lah gitu ya. Kita inginkan mereka menjadi generasi Jangan Joel tua-tua juga. dong. Ya orang tua, jadi orang tua berarti dituakan ya, sama aja ya. Jadi apa nih, doa Lala, harapan Lala, ya kita kan memperkatakan yang Iya terbaik iya juga iya. buat anak-anak muda, silakan lah. Saya benar-benar berdoa dan sangat-sangat berharap bahwa generasi muda di Indonesia itu jadi generasi terang ya. Maksudnya Amin artinya amin. terang adalah kita itu bisa menerangi bangsa ini, dunia ini dengan talenta yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan Yes. kita. Jujur saya sedih kalau memang anak-anak muda justru lebih memilih untuk tawuran dan demo Mmm, dibanding untuk mengejar mimpi. Mungkin memang ada demokrasi dalam arti mereka memang ingin menyuarakan mhm, pendapatnya iya, cuman tidak sampai tawuran juga ya, iya maksudnya jangan betul, sampai kelewat batas juga. Karena saya rasa generasi muda ini kan justru yang harusnya membangun bangsa gitu betul, kan. yes, Justru jangan membuang masa depan dan merelakan semuanya hanya demi apa ya, keinginan kita yang tidak tercapai gitu loh. mmm, Jadi lebih baik menyuarakan sesuatu itu baik, iya, tapi semua ada batasannya, seperti itu. Fokuslah dengan apa yang ingin engkau capai, biar mimpimu itu dapat membangun bangsa Indonesia juga. Saya senang banget kalau ngelihat pemuda-pemudi Indonesia mmm, bisa berdiri di, kaca dunia iya betul, dan mewakili bangsa Indonesia gitu. Kadang mhm, iya saya tuh pergi ke luar negeri gitu ya, di mana mereka nggak tahu Indonesia, mereka taunya Bali, bayangkan. iya, Maksudnya kayak, "Do you know Indonesia?" "Where is Indonesia?" "But I love Bali." "Yeah, Bali is Indonesia," saya bilang kayak gitu. Maksudnya iya, kalau kita lebih menyuarakan, Indonesia di mhm, luar dan bisa menjadi seseorang yang juara satu, juara 2, juara 3 mewakili bangsa mhm, itu akan sangat apa ya, sangat membanggakan lah karena kan kita mmm. membangun nilai bangsa kita di mata dunia Iya, gitu. betul betul betul. Amin amin amin. Dan, yang paling terakhir banget, menurut Lala apa nih, program-program dilakukan oleh pemerintah, Mhm khususnya nih sekarang kan yang lagi rame banget MBG ya, mhm. ya. Jadi, apa harapannya biar juga, setiap kita nih khususnya, mungkin yang denger nih yang Iya iya ngurusin iya. MBG juga gitu, apa harapan Lala, kan ini anak-anak muda ya, Iya. kasihan gitu, jangan sampai,
Sebenarnya sih cita-cita dari presiden kita tuh baik, cuman kan di bawahnya gitu. Jadi, Ya. harapan Lala untuk yang khususnya. Harapan aku, setiap program pemerintah itu harusnya memberikan kesejahteraan buat Betul. masyarakatnya, itu udah pasti. Contohnya saya ngelihat untuk makan gratis ya, Mmm, itu kan, diterapkan di sekolah-sekolah juga di Jepang. Maksudnya, mmm, kenapa diterapkan di Jepang? Karena mereka itu harus assure setiap anak itu dapat gizi dan nutrisi yang cukup. Jangan yap, sampai mungkin anak kecil cuma makan nasi dan kuah aja gitu. mhm, Mereka benar-benar nilai kalorinya, mmm, nilai nutrisinya. Jadi, karena mereka setiap hari sekolah, jadi mereka itu diberikan gizi yang cukup. Misalnya mmm, ayam, sayur, apalah, maksudnya ada proteinnya, ada mhm, dagingnya dan lain-lain. Dan saya sebenarnya berharap ini dari, Indonesia, pemerintah mhm, Indonesia, biar makan gratis ini juga untuk menyehatkan setiap anak-anak yang ada yap, di Indonesia. Maksudnya untuk anak-anak yang mungkin di rumahnya cuman makan seadanya, kan di mmm, sekolah mereka bisa terjamin untuk nutrisi dan gizinya gitu. Itu mhm, akan jauh lebih baik untuk membangun generasi yang lebih kuat untuk Indonesia, tapi ya, jangan dibalik, iya disalahgunakan betul, gitu. Karena mhm, yang kena juga kan anak-anak Indonesia lagi gitu. Ya mhm, saya benar-benar berharap, semuanya berjalan dengan baik, biar amin ini bisa amin. menjadi berkat dan memberi makan untuk Indonesia gitu. Amin amin amin. Ya, jadi biarlah ini semuanya berjalan dengan, baik ya, Lah, ya. Iya, Jadi semuanya, bisa mendapatkan, apa juga, ya kalau udah memang ada takarannya, gizinya, ya janganlah disalahgunakan gitu, iya betul. kasihan. Oke lah, nggak terasa udah sejam, udah mau mendekati jam 10 nih. Nah, buat Sobat Dios yang apa, sudah mengikuti dan mungkin kepotong baru masuk tadi mungkin segmen kedua, jangan khawatir. Sobat Dios bisa saksikan, program Pacita hari ini khusus kedatangan oleh seorang finalis putri Indonesia di YouTube-nya Dios Radio. Jadi nanti kita akan upload, akan posting karena, banyak juga kadang kalian diberkatin nih lah. Jadi kalau misalnya ada Amin narasumber yang amin datang ke amin. Dios Radio, itu bisa datang. Bahkan ada juga narasumber tuh viewersnya udah sampai ada yang 6.000 di Oh Dios ya, Radio gitu. keren keren. Iya, jadi, buat Sobat Dios nih kalau merasa diberkati dengan, pengalaman dari kehidupan Lala sebagai seorang, finalis Putri Indonesia, bagaimana dia menuju puncak prosesnya, nanti bisa dengerin lagi di YouTube-nya Dios Radio dan bisa share ke orang-orang yang menurut Sobat Dios bisa dibangkitkan semangatnya. Lala terima kasih Terima buat kasih. kehadirannya pagi hari ini, jangan bosan untuk datang lagi nanti bisa ajak juga ya kalau ada kenalan yang bisa gabung sama-sama di Boleh. Dios Radio ya. Jadi misalnya pas kebetulan beliau-beliau itu ke Bandung, nah bisa berbagi cerita. Oke, Oke. terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Apapun dikerjakan dibuat berhasil. Terima Amin. Oke, kalau kasih. gitu Agnes dan Lala, kami pamit undur diri. Sobat Dios, ketemu besok di Pacita di jam yang sama. Kalau gitu dari kawasan ITC Kosambi Blok H1H2 Kota Bandung, kami pamit undur diri. Agnes pamit undur diri dan ada Daniela, ya, terima kasih. bye-bye.